politik itu adalah pertarungan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Coba saudara baca sekarang apa saja koran yang berpolitik itu isinya dua. Yang satu ingin mempertahankan kekuasaan, yang satu ingin memperoleh kekuasaan. Kita memperoleh semuanya atau sebagian. Taruhlah Anda ribut-ribut baca soal hak angket, DPR sekarang mengeluarkan hak angket. Soal pengangkatan gubernur, penonaktifan gubernur. Nah itu politik. Yang pemerintah bilang, untuk apa angket, saya kan sudah ikut. Tapi yang satunya bilang, tidak, Anda salah. Gitu. Nanti masing-masing akan ambil keuntungan politik. Gitu. Terus politik itu artinya kegiatan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam arti tertentu. Oleh sebab itu disebut politik itu the struggle of power, gitu ya. Pergulatan kekuasaan. Karena politik itu intinya kekuasaan, maka intinya kepentingan. Di dalam politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan yang abadi, yang ada kepentingan. Misalnya, saudara lihat dulu Pak Prabowo dan Jokowi musuhan. Sekarang berteman, yang jadi musuhnya orang lain. Dulu waktu saudara masih kecil, Pak Amin Rais dan Gus Dur itu berteman, melawan Mega. Sudah Mega jadi, itu Gus Dur bermusuhan dengan Amin Rais. Mega bergabung dengan Amin Rais, Gus Dur sendiri. Nah sesudah itu selesai semua, mereka berkawan lagi. Nah itu di politik itu biasa, ada kawan yang paginya baik-baik, sorenya berlawanan secara politik. Nah, kalau saudara baca peta politik sekarang ya seperti itu, gampang sekali menjelaskan. Maka katanya tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Yang tadinya kawan lawan jadi lawan, yang tadinya lawan bisa jadi kawan. Itu di dalam politik. Ya. Nah oleh karena politik itu intinya kepentingan, maka dikatakan sering sekali bahwa kekuasaan yang kerap kali juga diartikan dengan politik atau produk dari sebuah pergulatan politik itu kekuasaan, konfigurasi kekuasaan itu dikatakan cenderung korup. Power tends corrupt. Siapapun yang berkuasa itu meskipun orangnya baik, kalau dia sudah berkuasa cenderung untuk korup. Saya dulu sering memberi contoh Bung Karno, itu kan orang sangat baik, tapi ketika berkuasa korup. Korup bukan uang ya, korup itu artinya menyalahgunakan kekuasaan. Sewenang-wenang Bung Karno itu sampai akhirnya jatuhnya itu dijatuhkan. Pak Harto juga orang baik karena menjatuhkan orang yang tidak baik, tapi begitu berkuasa dia korup, jatuhnya dijatuhkan Pak Harto. Karena apa? Power tends to corrupt. Pak Harto boleh baik, Bung Karno boleh baik, tapi lingkungan politik itu mendorong. Misalnya Pak Harto dulu sudah baik, sudahlah saya sudah mau berhenti jadi presiden cukup membangun. Tapi lingkungan politiknya tuh mengatakan jangan, kalau Bapak berhenti hancur negara ini. Maju lagi Pak Harto, begitu maju dilawan orang, jatuh. Nah jadi di politik itu selalu ada bisikan-bisikan untuk memperkuat kekuasaan secara terus-menerus, sedangkan yang di luar ini ada bisikan-bisikan untuk ya kalau tidak dapat bagian secara baik-baik, lawan secara oposisi. Sampai pada tingkat yang sangat ekstrim itu kalau politik kadang-kadang lalu apa? Ya orang memberontak. Pemberontakan itu kalau berhasil jadi hukum, kalau tidak berhasil digantung. Gitu aja. Jangan dipikir pemberontakan itu bukan hukum. Pemberontakan yang menang itulah hukum yang sejati. Kalau didalami dilihat dari hukum politik. Misalnya, Prancis yang kemudian lahir dengan sistem konstitusionalisme itu lahir dari pemberontakan, kudeta, revolusi Prancis. Amerika lahir dari pemberontakan, karena pemberontakan itu menang, maka pemberontakan itu jadi hukum. Kata Hans Kelsen, setiap pemberontakan atau kudeta yang menang dan bisa dikonsolidasikan ke dalam, maka dia menjadi hukum baru di negara itu. Ismail Sunni di dalam bukunya halaman 1 pergeseran kekuasaan eksekutif menyatakan revolusi Indonesia itu melawan hukum. Apa yang dilawan? Hukum
konstitusi Belanda. Konstitusi Belanda waktu itu menyatakan Indonesia bagian dari Belanda, jelas diakui oleh PBB. Tapi Indonesia melakukan revolusi, lawan, menang, jadilah hukum. Sehingga proklamasi itu disebut sumber hukum karena sebuah pemberontakan yang menang. Tapi tidak semua sumber hukum itu harus lahir dari pemberontakan. Nah, proses-proses legislasi yang melahirkan politik hukum itu bukan pemberontakan. Nah, saudara, mari sekarang kita lihat apa sih politik hukum itu. Kalau melihat dari hukum sebagai bentuk ini, politik hukum itu adalah legal policy. Legal policy apa sih itu? Legal policy itu artinya garis resmi atau kebijakan tentang hukum yang harus diberlakukan atau tidak boleh diberlakukan. Ini namanya politik hukum. Atau tidak boleh diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Jadi Anda punya tujuan negara. Nah, untuk mencapai tujuan negara itu dibuatlah hukum-hukum. Misalnya, apa sih tujuan negara kita? Membangun kesejahteraan rakyat, ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Ya, itu kan tujuan negara kita. Satu, apa tuh? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, integrasi bangsa. Maka lahirlah hukum pertahanan, hukum keamanan, hukum acara pidana, hukum apa itu. Ini hukum-hukum ini dibuat untuk mencapai tujuan ini. Ini yang disebut politik hukum. Jadi kalau itu apa sih politik hukum? Politik hukum itu adalah setiap kegiatan yang menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Nih, saudara tahu salah satu tujuan konstitusi kita, tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lalu dibuat untuk mencapai pencerdasan kehidupan bangsa ini apa sih yang harus? Ada undang-undang Ristek, ada undang-undang pendidikan, ada undang-undang penelitian misalnya, riset dan sebagainya. Nah, hukum-hukum yang dibuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itulah disebut misalnya politik hukum pendidikan. Kalau ini politik hukum keamanan. Jadi hukum yang harus dibuat untuk mencapai tujuan negara itulah politik hukum. Bukan orang bertengkar yang satu menggunakan dalil politik, satu menggunakan dalil hukum, lalu orang wah itu politik hukumnya salah. Kalau orang hukum jangan bicara pertengkaran politik dan hukum itu sebagai politik hukum. Politik hukum itu artinya hukum yang harus diberlakukan. Hukum yang harus diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Itulah politik hukum. Beda dengan tadi politisasi hukum. Nah, kalau begitu kebijakan hukum kita apa? Tadi kita tahu politik itu adalah banyak sih artinya politik. Ya, saya tadi menyebut taktik, policy, kemudian taktik, kemudian struggle, pergulatan kekuasaan, itu arti politik. Tapi masih banyak lagi. Politik itu bisa diartikan juga negara. Dulu pada zaman Yunani itu organisasi negara itu namanya polis. Oleh sebab itu kegiatan polis itu disebut kegiatan politik. Artinya kegiatan mengelola negara. Itu politik. Nah, kalau hukum itu apa? Nilai hukum. Hukum itu adalah norma atau kaidah di dalam masyarakat yang diberlakukan oleh negara. Sehingga penegakannya itu bisa dipaksakan oleh kekuatan negara dan dijatuhi sanksi bagi yang melanggar. Itu hukum. Kalau aturan yang tidak ditetapkan oleh negara itu bukan norma.